Situasi Rodrigo di Real Madrid yang kian tidak menentu membuat PSG kembali membuka komunikasi. Meski sempat mundur dari perburuan, pelatih Luis Enrique dikabarkan secara pribadi meminta manajemen klub untuk kembali mengupayakan transfer ini. Real Betis belum menyerah dalam usaha mendatangkan Anthony Santos dari Manchester United. Klub Spanyol itu telah mengajukan tawaran baru senilai 20 juta euro ditambah klausul bagi hasil 30% dari penjualan di masa depan. MU masih mempertimbangkan tawaran tersebut, mengingat sebelumnya mereka mematok harga 35 juta euro. Dari kubu Manchester City, mereka dikabarkan tengah mencari jalan untuk melepas salah satu pemain termahalnya, Jack Grealish. City bahkan siap merugi besar demi mengeluarkan sang pemain dari skuad. Grealish didatangkan dari Aston Villa dengan mahar 100 juta pound, namun kini siap dilepas dengan harga hanya 40 juta pound, artinya klub berpotensi menanggung kerugian hingga 60 juta pound. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah berada di tahap akhir untuk merekrut Mohamed Kudus. Sang pemain disebut telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Namun, negosiasi masih terganjal harga transfer. Tawaran awal Spurs sebesar 50 juta pound telah ditolak. Kini, pihak klub berupaya menemukan titik temu agar bisa memenuhi valuasi yang diminta West Ham United. Manuel Neuer dilaporkan menunjukkan kemarahan besar terhadap kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, usai insiden mengerikan yang menimpa Jamal Musiala. Neuer menilai bahwa di level turnamen sekelas ini, Donnarumma tidak semestinya melakukan penyelamatan berisiko tinggi. Ia juga mengecam sikap Donnarumma yang tidak menunjukkan empati secara langsung kepada Musiala setelah laga, dan hanya memberikan pesan melalui media sosial. Dari panggung internasional, timnas Meksiko resmi keluar sebagai juara Gold Cup CONCACAF 2025 usai menumbangkan Amerika Serikat di partai final dengan skor 2-1. Masih dari Piala Dunia antar klub, Sport Illustrated melaporkan bahwa sistem superkomputer telah memprediksi calon juara kompetisi tersebut. Menariknya, Real Madrid bukan menjadi unggulan utama, melainkan justru Chelsea yang dinilai punya kans lebih besar. Martin Zubimendi mengungkapkan alasan memilih Arsenal ketimbang Real Madrid. Ia menilai gaya bermain dan lingkungan di Arsenal lebih sesuai dengan karakter dan pengembangan karirnya. Dukungan dari keluarga, terutama restu dari orang tua, juga menjadi faktor penentu keputusan tersebut. Setelah resmi mendatangkan Zubimendi, Arsenal kini dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan Victor Gyökeres. Kesepakatan personal telah tercapai, dan kini hanya tinggal merampungkan detail final dengan Sporting CP. Menariknya, menurut laporan Goal, Gyökeres bahkan bersedia menyisihkan dana pribadi sebesar 2 juta euro untuk membantu melancarkan proses negosiasi. Persaingan sengit terjadi antara Chelsea, Manchester United, dan Newcastle United untuk memburu bek muda milik Atalanta, Giorgio Scalvini. Namun, harga tinggi yang dipatok membuat ketiga klub Inggris itu mulai berpikir ulang. Kabar mengejutkan datang dari Luis Diaz. Pemain Liverpool itu dilaporkan tidak menghadiri pemakaman rekan setimnya, Diogo Jota, dan justru terlihat menghadiri acara olahraga di Kolombia. Dalam acara tersebut, Diaz tampak berjoget dan bersenang-senang bersama sejumlah influencer lokal. Tindakannya tersebut menuai kritik tajam dari para penggemar Liverpool di media sosial. Gonzalo Garcia tampil impresif selama Piala Dunia antar klub, menjadi top skor sementara dengan torehan 4 gol dari 5 laga. Performa apiknya membuat sejumlah klub tertarik, dan Sunderland disebut paling serius. Mereka telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro ditambah klausul bagi hasil 25% dari potensi penjualan selanjutnya. Real Madrid pun mempertimbangkan menambahkan klausul buyback dalam negosiasi. Davide Ancelotti, mantan asisten pelatih Real Madrid, dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk menangani klub Brasil, Botafogo. Melalui laporan Fabrizio Romano, kesepakatan ini telah mencapai tahap "Here we go". Davide ingin keluar dari bayang-bayang sang ayah, Carlo Ancelotti, namun tetap berada dekat secara profesional karena sang ayah kini menangani timnas Brasil. Atletico Madrid saat ini sedang mencari pengganti Angel Correa. Klub membidik pemain sayap cepat, lincah, dan produktif. Nama Ademola Lookman dari Atalanta mencuat sebagai salah satu opsi.
Atletico disebut siap menggelontorkan dana hingga 60 juta euro untuk menebus sang pemain. Inter Milan mengincar Orkun Kokcu dari Benfica sebagai penerus Hakan Calhanoglu. Menurut Football Italia, Inter telah menyatakan minatnya secara resmi, dan harga 40 juta euro diyakini cukup untuk merealisasikan transfer ini. AC Milan masih berupaya mendatangkan striker baru pada bursa musim panas ini. Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund menjadi target utama. Namun, Dortmund mematok harga sebesar 70 juta euro. Jika negosiasi gagal, Milan akan mengalihkan perhatian ke Aleksandar Mitrovic yang saat ini bermain di Liga Arab. Genoa nyaris mendapatkan tanda tangan Jamie Vardy musim panas ini, bahkan sudah memiliki sponsor yang siap mendanai transfer. Namun, pelatih Patrick Vieira tidak yakin dengan kecocokan gaya bermain Vardy, sehingga meminta manajemen untuk membatalkan transfer tersebut. Manchester City tertarik merekrut Tino Livramento dari Newcastle United. Menurut Football Insider, Newcastle terbuka untuk menjual sang pemain, namun meminta tebusan tinggi di atas 40 juta pound, mengingat Livramento merupakan salah satu pemain terbaik musim lalu. Crystal Palace disebut hampir merampungkan transfer Borna Sosa dari Ajax Amsterdam. Biaya transfer diperkirakan sebesar 3 juta pound, dan Sosa dijadwalkan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis. Idrissa Gana Gueye resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun bersama Everton. Sang gelandang menyatakan komitmennya untuk terus membantu The Toffees bersaing di Premier League. Fenerbahce resmi mendapatkan pemain muda berbakat, John Duran, dengan status pinjaman dari Al Nassr selama 1 musim. Menurut ESPN, belum ada kepastian apakah terdapat klausul pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut.